Hai sahabat, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Serba-Serbi Keluarga. Serba apa? Serba-serbi ala Bunda Endaru. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Serba-Serbi Keluarga. Bunda Endaru doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, topik hari ini adalah bincang-bincang seru bersama Bunda Endaru. Kali ini Bunda Endaru akan membahas lanjutan tentang tips hamil alami dengan PCOS serta cerita bagaimana perjalanan perjuangan Bunda Endaru selama 3 tahun, yaitu berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Dan ini lanjutannya, yaitu diet apa aja sih yang Bunda Endaru lakukan selama program hamil alami meskipun Bunda Endaru didiagnosa PCOS. Oke, simak terus cerita diet ala Bunda Endaru bisa hamil alami meskipun didiagnosa PCOS. Ya, Bunda Endaru selama didiagnosa PCOS oleh dokter spesialis kandungan yang di Pringsewu, yaitu dokter Ubat, beliau mengatakan, sepertinya saya itu harus melakukan penurunan berat badan serta mengatur pola olahraganya agar Bunda Endaru bisa menurunkan berat badan dan Bunda Endaru bisa mengalami hamil alami meskipun Bunda Endaru PCOS. Kemudian setelah itu Bunda Endaru sudah memutuskan untuk berniat dan bersungguh-sungguh bahwasanya Bunda Endaru harus mengatur pola makan secara sehat dan olahraga secara teratur agar Bunda Endaru bisa hamil alami dengan PCOS. Ya, nggak usah berlama-lama, ini dia menu-menu Bunda Endaru selama diet dan olahraga apa saja selama menjalani proses kehamilan. Pada saat pagi hari, Bunda Endaru pagi-pagi itu mengkonsumsi rebusan kayu manis beserta sedikit jahe. Cara membuatnya yaitu dengan merebus 1 jempol kayu manis bersama 2 gelas air, lalu diberi sedikit jahe untuk memberi rasa hangat. Karena kayu manis sudah memberi rasa manis, kalian tidak boleh memberi tambahan yang lainnya seperti gula, karena gula tidak direkomendasikan untuk diet PCOS seperti Bunda ya. Oke, minuman kayu manis tersebut bisa kalian minum pagi dan sore hari. Kalian yang di awal-awal terasa aneh, nggak apa-apa, kalian minum saja, itu demi kebaikan kita semua agar kita bisa hamil alami. Oh iya, resep ini Bunda Endaru dapatkan dari grup PCOS Fighter, yaitu katanya kalau kita minum rebusan kayu manis itu bisa memperbesar telur kita sehingga kita bisa mengalami menstruasi secara alami seperti itu. Dan Bunda Endaru pada waktu itu memang menstruasinya acak-acakan dan Bunda Endaru kategorinya PCOS dengan obesitas. Alhamdulillah setelah 1 bulan minum obat itu, belum ada 1 bulan, yaitu 28 hari, siklus normal menstruasi itu kan 28 hari. Bunda Endaru tanpa obat apapun hanya meminum itu langsung mengalami menstruasi meskipun pada waktu itu hanya flek. Alhamdulillah pada saat itu Bunda Endaru sangat bahagia karena baru kali itu mengalami siklus menstruasi yang alami tanpa obat, tanpa dibantu oleh dokter. Kalian bisa mencobanya di rumah ya sahabat. Ya, menu Bunda yang kedua di pagi hari yaitu meminum kapsul habatus sauda. Kapsul habatus sauda bisa kalian dapatkan di apotik-apotik herbal terdekat kalian. Kalian bisa cari habatus sauda yang real habatus sauda, hanya murni habatus sauda, atau ada campuran yang lainnya. Kalau Bunda waktu itu ada campuran minyak zaitunnya. Kalian bisa minum 3 kali sehari, pagi, siang, sore sebanyak 2 kapsul. Kalau Bunda Endaru pada waktu itu minum pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, dan sore 2 kapsul seperti itu. Di bagian botol, bagian belakang nanti ada tata cara minum habatus saudanya. Kalian bisa ikuti itu sesuai aturan. Nah,
Manfaat dan kegunaan dari habatus sauda sendiri yaitu untuk penyeimbang hormon, karena hormon saya atau hormon Bunda Endaru pada waktu itu tidak seimbang ya, jadi mengganggu siklus menstruasinya. Dan alhamdulillah setelah minum habatus sauda, Bunda Endaru 1,5 bulan, kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan, Bunda Endaru hamil alami. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke menu makannya. Menu makan di pagi hari yaitu Bunda Endaru merebus 3 telur. Nah, setelah direbus, Bunda Endaru hanya makan putih-putihnya saja, tidak beserta dengan kuning-kuningnya. Memang awal-awalnya diet ini terasa berat, namun kalau sudah terbiasa, kalian bisa menemukan manfaatnya dan merasakan manfaatnya, yaitu salah satunya kalian bisa hamil alami meskipun kalian didiagnosa PCOS. Jikalau kalian masih lapar, dengan 3 rebusan telur itu yang kita ambil putihnya, kalian bisa menambahkan jus 3 Diva. Jus 3 Diva ini juga Bunda dapatkan dari grup PCOS Fighter yang ada di Facebook. Tapi jus 3 Bunda Endaru ini berbeda ya. Jus 3 Diva Bunda Endaru yaitu perpaduan antara tomat, wortel, dan pepaya. Kalau kalian tidak suka manis, kalian tidak usah tambahkan pepayanya. Tapi kalau kalian ingin sedikit manis, kalian bisa tambahkan pepayanya untuk memberikan rasa. Sebenarnya yang memberikan manfaat itu adalah wortel dan tomatnya. Pepaya itu hanya memberikan rasa serta memberikan serat lebih banyak. Kalian jus 3 buah itu, pepaya, wortel, dan tomat, kemudian ditambahkan sedikit air saja untuk melumatkan 3 jenis bahan tersebut agar pada saat pemblenderan tidak mengalami macet. Di blender halus, kalian bisa memakannya secara perlahan-lahan, atau kalau kalian tidak suka ampasnya, kalian bisa saring kemudian kalian minum airnya. Kalau kalian punya juicer itu lebih mudah lagi, kalian langsung bisa meminumnya, karena kalau juicer kan langsung terpisah ampas dan airnya. Oke, bahan-bahan itu tadi wortel, tomat, dan pepaya itu bisa kalian dapatkan dengan mudah, bukan? Lalu berapa banyak sih Bun wortel, tomat, dan pepaya yang harus kita blender? Jadi kalau kalian yang awal-awal ingin mencobanya, kalian bisa coba 2 buah tomat dulu, 1 buah wortel yang kecil, kemudian 1 potong pepaya sekitar 3 segini ya Bunda, 1 potong dadu gitu. Kemudian langsung kalian blender dan dikonsumsi. Nanti setelah lama kalian bisa meningkatkan jus tersebut, buah tersebut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalian itu ingin lebih sehat, kalau waktu itu Bunda Endaru sampai 5 tomat, 2 wortel yang kecil-kecil. Kalau wortelnya cukup besar, 1 batang yang besar itu sudah cukup. Bunda Endaru tambahkan airnya, air matang sedikit untuk melumatkan pada saat proses pemblenderan. Lalu Bunda Endaru makan beserta ampas-ampasnya, karena itu bagus untuk serat. Karena pada waktu itu Bunda Endaru karbohidratnya itu minim sekali, sehingga bagus sekali kalau Bunda Endaru banyak makan serat, sehingga proses penurunan berat badan kita akan lebih cepat. Oke, untuk menu siang harinya, sebenarnya menu diet Bunda itu sama dengan diet di EBM. Namun kalau di EBM itu dianjurkan sayurnya itu di siang hari. Cuman kalau Bunda Endaru untuk program ini, Bunda Endaru mix agar Bunda Endaru bisa menjalani program diet seperti di EBM, namun masih Bunda kombinasikan dengan program hamil Bunda. Jadi pagi hari Bunda Endaru tetap makan sayur yang bertujuan untuk menyeimbangkan hormon Bunda dan mensuburkan hormon Bunda. Jadi menu di siang hari Bunda Endaru itu, Bunda Endaru lauknya itu protein hewani ya,
bukan protein nabati. Jadi protein hewani itu kadang-kadang Bunda Endaru goreng ati ayam, habis itu buat sambal. Tentunya kalau program diet DEBM itu kan masih boleh mengkonsumsi minyak ya. Kadang-kadang Bunda Endaru artinya Bunda goreng, kemudian Bunda bikin sambal. Tapi kalian harus mempelajari dulu diet DEBM itu apa aja sih yang dipantang. Nah, salah satunya gula, kecap, itu kalian jangan pakai dulu karena itu tidak baik untuk program diet. Kemudian Bunda Endaru makan ditambahkan sayuran yang Bunda Endaru inginkan. Misalnya sayuran di DEBM itu kan yang boleh seperti sayuran yang masih berdaun hijau, wortel, terus terong. Nah, kalian bisa mix tuh sayurannya apa aja. Jadi pada saat siang hari kalian tetap merasakan kenyang meskipun kalian dalam keadaan diet. Kemudian untuk menu di sore harinya kalian bisa mengkonsumsi tetap di Protab DEBM ya, yaitu tinggi protein, lemak, dan sayuran. Jadi kalau aku itu makan sorenya di batas jam 6 sore, jadi masih bisa makan sayur. Sayurnya kalian bisa rebus, bisa kalian tumis karena Bunda Endaru suka sayur yang ditumis. Jadi Bunda Endaru sayurnya Bunda tumis, kemudian Bunda biasanya goreng ayam, goreng ikan, goreng hati rempelas, seperti itu. Suka-sukanya kalian mengolah bahan itu supaya kalian itu tidak bosan dalam menjalani diet. Karena kunci dari diet adalah kalian tuh harus tetap konsisten pada diet itu sampai kalian mendapatkan apa yang kalian niatkan di awal. Jangan kalian berpatokan dengan hari. Kalian misalnya mau diet, punya rencana untuk diet, tujuannya itu apa? Tujuannya ingin hamil. Nah, capailah program itu sampai kalian hamil. Jangan dibatasi oleh hari. Misalnya aku diet sebulan aja lah, aku diet seminggu aja. Yakinlah diet itu nggak ada yang instan. Nah, kalau kalian bisa hamil dalam waktu yang cepat, alhamdulillah kalian bersyukur. Tapi keadaan tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang diet 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan setahun baru bisa mendapatkan kehamilan. Yang penting kalian harus tetap yakin dan berusaha serta konsisten dalam menjalani program diet tersebut. Karena kalau kalian sudah bosan dan tidak konsisten, maka tingkat keberhasilan diet Anda dan keberhasilan program hamil secara alami untuk penderita PCOS itu akan gagal. Iya, itu aja menu diet Bunda Endaru ya selama program hamil alami meskipun didiagnosa PCOS. Ini yang Bunda Endaru jalani dan alami, dan Bunda Endaru berhasil. Dalam waktu 1,5 bulan Bunda Endaru bisa menurunkan berat badan sebanyak 8 kg. Nah itu dia diet yang Bunda jalani selama program kehamilan. Nah, kalian bisa coba itu di rumah. Semoga kalian berhasil hamil alami. Nah, cerita Bunda Endaru ini jangan kalian jadikan patokan untuk program kehamilan, karena kondisi setiap tubuh wanita itu berbeda-beda. Ada PCOS tipe kurus, ada PCOS tipe gemuk. Kalau Bunda ini termasuk PCOS tipe gemuk. Dan apa yang cocok dengan Bunda Endaru belum tentu cocok dengan kalian. Seperti itu. Tapi nggak ada salahnya buat kalian yang ingin mencoba diet seperti Bunda Endaru. Silahkan, kalian boleh banget coba dan terapin. Kalau kalian bisa berhasil, alhamdulillah, berarti cerita Bunda Endaru ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya untuk minum habatus saudanya, yaitu pagi, siang, sore. Tadi seperti yang Bunda sudah jelaskan di awal video. Oke, untuk selanjutnya yaitu pola olahraga apa aja sih yang Bunda lakuin.
olahraga yang Bunda Endaru lakuin ini sedikit ekstrim ya. Kalian boleh coba atau kalian boleh menguranginya. Karena pada waktu itu Bunda Endaru tidak merasakan lemas, tapi Bunda Endaru malah semangat ngejalaninya, karena yang di mindset Bunda Endaru yaitu Bunda Endaru harus turun berat badan secara cepat, sehat, dan segera mendapatkan kehamilan. Langsung aja ke cerita olahraganya ya. Di pagi hari Bunda Endaru biasanya ngelakuin workout at home. Jadi Bunda Endaru pagi-pagi itu olahraga dengan beban tubuh Bunda Endaru sendiri, seperti jumping jack, squat, lalu mountain climber. Kalian bisa kok download aplikasinya di App Store ya. Ketik aja workout, kalian bisa dapetin semua olahraga yang kalian bisa coba semampu kalian, minimal 30 menit. Kalau Bunda Endaru waktu itu 30 menit maksimalnya itu untuk di pagi hari seperti itu. Oke. Olahraga Bunda Endaru itu tidak dilakukan hanya di satu waktu saja di pagi hari. Bunda Endaru juga melakukan olahraga lainnya di sepanjang hari, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Seperti yang sudah dijelaskan, pagi hari Bunda Endaru workout. Kemudian di sore harinya biasanya Bunda ngikutin kelas 6. Nah, supaya apa Bunda ikutin kelas 6? Karena biasanya kalau untuk program yang kita tidak tahu itu tingkat keberhasilannya akan kapan kita akan dapatkan kehamilan itu, dan biasanya itu jangka waktu lama itu kalau senam sendiri itu akan membosankan. Jadi Bunda Endaru usahakan ikut komunitas senam supaya senamnya itu semangat, kemudian bertemu dengan teman baru, kemudian kita bisa sharing pengalaman baru, kemudian bisa bertukar pikiran lah intinya. Jadi kita itu selama program diet itu nggak suntuk, nggak menjenuhkan gitu. Apalagi kalau udah punya teman-teman baru yang baik-baik, alhamdulillah akan lebih memotivasi kita, lebih memberikan semangat untuk kita dalam menjalani program kehamilan ini. Nah, biasanya bundanya senamnya itu ada yoga, ada zumba, seperti itu. Ikutin aja di kelas senam itu. Kemudian di malam harinya biasanya Bunda Endaru melakukan gym atau fitness. Kalau kalian ada yang nanya, wah Bunda olahraganya keras banget, banyak banget, ya pada waktu itu Bunda Endaru nggak ngerasain berat ya, nggak ngerasain beban ya, karena sangat ingin sekali, karena sudah niat dalam hati ingin menurunkan berat badan. Dan pada saat itu Bunda Endaru menjalannya nggak lemes, nggak loyo lah. Kalau orang-orang tuh biasanya kan kalau banyak olahraga itu biasanya kan terlalu capek atau apa, malah nggak bagus buat kalian. Bunda Endaru pada waktu itu pokoknya fokusnya adalah semangat menurunkan berat badan apapun caranya. Olahraganya kalau Bunda Endaru masih mampu, Bunda Endaru lakukan. Tapi ini kembali lagi ke fisik masing-masing ya. Kalian ingin meniru tipe olahraga seperti Bunda, pastikan dulu fisik kalian kuat. Kalau kalian merasa kuat, kalian boleh lakukan seperti apa yang Bunda Endaru lakukan, karena yang tahu fisik kalian sendiri ya kalian. Seperti itu ya. Jadi kalau malam Bunda Endaru tuh nge-gym ya sekitar 1 jam lah, seperti itu. Sebenarnya gymnya itu Bunda Endaru nggak pakai personal training sih, nggak pakai personal trainer. Jadi Bunda Endaru yang nge-gym ya seadanya, mungkin latihan otot kaki, kemudian latihan otot lengan, kemudian sit up, latihan otot perut. Kalau Bunda Endaru waktu itu sih fokusnya untuk perut ya, karena pada waktu itu Bunda Endaru itu kepikirannya apa, karena kegendutan, kebanyakan lemak di perut, jadi susah hamil seperti itu. Jadi fokusnya ke Bunda Endaru itu waktu itu ngecilin bagian perut. Jadi Bunda fokus sit up, pokoknya ngecilin perut di tempat gym itu. Oke, itu aja cerita Bunda Endaru dalam menjalani diet dan olahraga selama program kehamilan secara alami ya. Kalian bisa coba di rumah, tapi kalian tidak harus mencontoh plek-keteplek apa yang sudah Bunda Endaru
lakukan, karena itu tubuh manusia itu berbeda-beda, setiap orang itu berbeda-beda. Ukur kemampuan kalian ya. Untuk olahraganya kalian itu nggak boleh niru seperti yang Bunda lakukan ya, mungkin itu terlalu ekstrim olahraganya, karena setiap tubuh manusia itu kan berbeda-beda ya. Kalau kalian sih sebenarnya, kalau aku lihat di talk show dokter itu mengenai PCOS, sebenarnya yang penting setiap hari itu ada pergerakan sehingga metabolisme kita itu lancar, sehingga hormon kita itu seimbang, sehingga menstruasinya lancar. Itu aja sih sebenarnya. Cuman kalau Bunda waktu itu benar-benar fokus nurunin berat badan aja. Gak apa-apa, sama aja kok, sama-sama memberikan efek imun kita baik, memberikan efek metabolisme lancar, dan memberikan efek menuju program kehamilan seperti. Tapi kalau untuk menu dietnya kalian tetap harus jalani seperti yang sudah Bunda lakukan, karena kebanyakan orang yang diet di EBM atau ketofastosis itu cocok banget untuk penderita PCOS. Oke, itu dia bincang-bincang seru bersama Bunda Endaru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin coba hamil alami meskipun kalian didiagnosa PCOS. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Tujuannya agar Bunda Endaru tetap semangat memberikan informasi dan tips lainnya untuk kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari Bunda Endaru kalau Bunda Endaru upload video tentang serba-serbi keluarga.